Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang munada mandub. Munada mandub adalah munada yang merupakan pola atau cara dalam mengekspresikan kesedihan atau juga keluhan atau ratapan atau juga masuk di dalam rintihan dan lain sebagainya. Jadi beda dengan munada pada umumnya. Munada di sini adalah merupakan ekspresi atau ungkapan hati tentang kesedihan atau keluhan, ratapan terhadap sesuatu. Di dalam munada mandub di sini terdapat rukun-rukun. Di antaranya adalah adat nutbah, dan yang kedua adalah mandub. Adat nutbah itu adalah huruf nida yang digunakan di dalam munada itu sendiri, dan kemudian mandub adalah sesuatu yang diratapi. Ketentuan-ketentuan di dalam munada mandub atau di dalam susunan nutbah. Yang pertama adalah adat mandub ini harus berupa wa dan terkadang pula berupa ya. Manakala menggunakan ya, syaratnya adalah selama di sana tidak terjadi kekaburan dengan nida hakiki. Jadi adatnya di sini kebanyakan dan populer itu menggunakan wa, dan menggunakan ya itu jarang terjadi. Kemudian yang kedua, adat mandub itu tidak boleh dibuang. Jadi harus ada di dalam susunan munada mandub. Kemudian yang ketiga adalah mandub ini harus berupa isim ma'rifat. Tidak boleh berupa isim nakiroh. Ada kalanya berupa isim alam. Contohnya seperti lafadz Khalid, Muhammad, Zaid, dan lain sebagainya. Ada kalanya berupa mudhof. Bisa seperti lafadz Abdullah, kemudian Zainul Abidin, dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak boleh berupa isim nakiroh. Nggak boleh kita katakan lafadz rojul ini dijadikan sebagai mandub, karena memang lafadz rojul adalah merupakan isim nakiroh. Kemudian ketentuan yang keempat adalah mandub ini tidak boleh berupa isim mubham. Jadi ini dilarang. Mandub tidak boleh berupa isim mubham, seperti berupa isim isyarah. Isim isyarah ini sekalipun merupakan isim ma'rifat, tapi maknanya masih mubham. Jadi tidak boleh kita katakan wahada, aduh orang ini. Ini tidak boleh, karena memang mandubnya di sini berupa isim isyarah yang masuk di dalam kategori isim mubham. Selanjutnya yang kelima, model atau pola daripada munada mandub itu ada tiga. Yang pertama adalah diakhirin dengan alif tambahan atau alif zaidah, yang mana keberadaan daripada alif ini berfungsi sebagai taukid. Contohnya seperti lafadz wa roksa, aduh kepalaku. Dalam contoh ini, model yang pertama, mandubnya diakhiri dengan alif zaidah, yang mana keberadaan alif itu sebagai taukid. Jadi wa roksa, aduh kepalaku. Maksudnya adalah aku merasa sakit kepala, sehingga ada keluhan yang keluar dengan mengatakan aduh kepalaku atau aduh sakit kepalaku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diakhirin dengan alif dan
ditambah dengan hak sakat, yang mana keduanya yaitu alif dan hak sakat ini adalah merupakan huruf tambahan, sehingga contohnya menjadi warosa. Jadi model yang kedua di sini ditambah dengan alif zaidah dan ditambah pula dengan hak sakat. Alif dan hak sakat ini adalah merupakan huruf tambahan. Hak sakat ini kebanyakan disukunkan. Jadi di sini dibaca roksah, disukunkan. Namun ada pula yang mengatakan bahwa haknya di sini boleh dikasrohkan. Jadi boleh dibaca waroksah dengan hak sukun ataupun haknya dikasrohkan menjadi waroksahi. Alasannya kenapa dikasrohkan? Karena memang di sini untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, yaitu alif yang memang tidak dapat menerima harkat dan sukunnya hak. Oleh karena itu, untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun ini, maka haknya di sini diberi harkat kasroh sehingga menjadi waroksahi. Jadi pada model yang kedua itu cukup mendapatkan tambahan hak zakat. Jadi manakala yang pertama waroksa tanpa hak, yang kedua ini ditambah dengan hak. Manakala lafaz waroksa ini di i'rab, maka i'rabannya adalah wa harfu nidain lin nutbah. Wa di sini adalah adat nida atau huruf nida untuk nutbah. Roksa munada mandubin nakiratun maksudatun. Roksa di sini adalah munada mandub nakiroh maksudah. Mabniun ala dhammin muqaddarin, dimabnikan dhammah yang dikira-kira, mana amin dhuhurihi al-fathatu al-aridatu limunasabatil alifi az-zaidati li ta'kidin nutbah. Hal yang menghalangin tanda mabni dhammah di sini ditampakkan adalah keberadaan daripada alif yang ada di akhir lafaz roksa, sehingga sinnya di sini harus diberi fathah untuk menyesuaikan harkat dengan huruf alif. Sementara i'raban daripada lafaz waroksa sama dengan yang pertama, hanya saja ditambah dengan hak. Maka wal ha'u harfun zaidun lis-sakti. Ini adalah model yang kedua. Kemudian model yang ketiga adalah dibaca sebagaimana asalnya. Asalnya dihukumin sesuai dengan munada hakiki, yaitu manakala berupa mufrad alam maka dia dimabnikan dhammah. Demikian pula manakala berupa nakiro maksudah akan dimabnikan dhammah, sehingga menjadi roksu tanpa tambahan alif ataupun hak sakat. Jadi dibaca sebagai pada hukum asalnya, waroksu, aduh sakit kepalaku. Selanjutnya adalah hukum dari mandub. Kalau tadi kita membahas tentang pola atau model tentang bentuk-bentuk mandub, maka sekarang kita akan membahas tentang hukum daripada mandub itu sendiri. Yang pertama, mandub di sini dihukumin nasab manakala mandub berupa munada mudhaf. Contohnya seperti lafaz wa Abdullah, duhai Abdullah, jangan tinggalkan aku. Atau wa Abdul Qadira, duhai Abdul Qadir. Dalam contoh-contoh ini semuanya dihukumin nasab karena memang mandubnya di sini berupa susunan idhofah, sehingga di sini i'rabnya dinasobkan. Selanjutnya dihukumin mabni rofa. Hal ini berlaku manakala berupa munada mufrad alam atau munada nakiroh maksudah. Contohnya seperti lafaz wa khalidah. Lafaz khalidah di sini adalah merupakan mandubnya yang di dalam hal ini hukumnya dimabnikan rofa. Namun tanda kemabnian rofanya di sini dikira-kira.
Jadi di sini tetap dibaca wa kholida. Hal yang menghalangin tanda kemabnian rofa daripada lafadz kholida yang merupakan mandub berupa mufrad alam ini adalah karena keberadaan dari alif zaidah, sehingga lafadz kholid di sini diberi harkat fathah untuk menyesuaikan harkat dengan alif. Jadi di sini tidak mungkin akan dibaca kholidu kalau memang setelah lafadz kholid di sini terdapat alif, maka tentu akan diberi harkat fathah, maka wa kholida. Jadi sekalipun secara lafadz kholid di sini diberi harkat fathah, namun secara perkiraan kholid di sini dihukumin mabni rofa. Contoh yang lain, wa baqna, wabatna, aduh sakit perutku. Di sini adalah munada mantub yang berupa nakiroh maksudah. Hukumnya dimabnikan rofa dan tanda kemabniannya dikira-kira. Karena memang setelah lafadz batnun ditambah dengan alif sehingga harus diberi harkat fathah untuk menyesuaikan harkatnya. Selanjutnya adalah manakala munada mandub tersebut dimudhofkan pada ya mutakallim, maka dalam hal ini boleh dibaca 4. Yang pertama adalah ya mutakallim ini diganti dengan alif. Contohnya wa baqna, aslinya adalah wa baqni. Di sini munada mudhof kepada ya mutakallim. Untuk bacaan yang pertama, ya-nya di sini diganti dengan alif. Jadi ya mutakallim di sini diganti dengan alif sehingga bacaannya akan menjadi wa batna. Aduh, perutku sakit. Kemudian yang kedua adalah selain ya mutakallim tersebut diganti dengan alif, setelah alif tersebut ditambah dengan ha sakat sehingga menjadi wa baqna. Jadi alif yang ada ini adalah merupakan perubahan bentuk dari ya mutakallim kemudian ditambah dengan huruf tambahan yaitu ha sakat dan bacaannya menjadi wa batna. Sebagaimana tadi, haknya di sini boleh disukunkan, boleh pula dikasrohkan. Wa batnahi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya mutakallim ini diharkatin fathah, kemudian ditambah dengan alif zaidah sehingga menjadi wa batniya. Wa batniya, aduh perutku. Jadi ya mutakallimnya di sini diberi harkat fathah kemudian ditambah dengan alif zaidah sebagai taukid. Dan yang keempat adalah ya mutakallim di sini diharkatin fathah kemudian ditambah dengan alif dan ha sakat sehingga menjadi wa batniyah, wa batniyah atau wa batniyahi. Jadi terdapat 4 bacaan ketika munada mandub tersebut dimudhofkan kepada ya mutakallim. Kesimpulannya bisa dibaca wa batna. Ya mutakallimnya diganti dengan alif. Kemudian bacaan yang kedua, di samping ya mutakallim di sana diganti dengan alif, kemudian setelah alif itu ditambah dengan ha sakat. Jadi wa batna. Kemudian bacaan yang ketiga adalah ya mutakallimnya di sini diharkatin fathah dan ditambah dengan alif sehingga menjadi wa batniyah. Dan bacaan yang keempat setelah alif di sini ditambah dengan ha sakat sehingga menjadi wa batniyah. Jadi ada 4 bacaan. Wa batna, wa batna, wa batniyah, wa batniyah. Selanjutnya hukum mantub yang keempat adalah manakala munada
ini berupa isim maksur, yaitu kalimat isim yang huruf akhirnya berupa alif, yang mana isim maksur ini mudhaf pada ya mutakallim. Jadi sekali lagi, manakala munada berupa isim maksur yang mudhaf kepada ya mutakallim, maka ya mutakallim itu harus ditetapkan dan tidak boleh dibuang. Dalam hal ini terdapat dua bacaan. Bacaan yang pertama, ya mutakallim itu diharkatin fathah. Jadi ya-nya ini tetap dan diharkatin fathah. Contohnya seperti lafaz wa asoya, aduh tongkatku. Bisa jadi tongkatnya di sini rusak sehingga keluarlah keluhan, aduh tongkatku. Di sini munadanya berupa isim maksur yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Maka ya mutakallimnya di sini tidak boleh dibuang, harus ditetapkan. Dan bacaan yang pertama di sini ya mutakallim diharkatin fathah sehingga menjadi wa asoya. Kemudian model bacaan yang kedua adalah ya mutakallim ini diharkatin fathah dan setelahnya ditambah dengan alif dan ha sakat sehingga menjadi wa asoya. Wa asoya, aduh tongkatku patah, atau aduh tongkatku hilang, dan lain sebagainya. Ini manakala munada berupa isim maksur yang dimudhofkan kepada ya mutakallim, yang mana di dalam keadaan ini ya mutakallimnya tidak boleh dibuang. Sebagai tambahan pembahasan tentang ketentuan daripada munada mandhub, bahwa bentuk daripada munada mandhub itu hanya ada 3. Yang pertama, hanya boleh berupa mufrad alam, kemudian boleh berupa nakiroh, maqsudah, dan bentuk yang ketiga adalah berupa munada mudhof, dan tidak boleh berupa nakiroh ghairu maksudah. Jadi harus berupa nakiroh maksudah. Jadi penjelasan yang di depan, tidak boleh munada mandhub berupa isim nakiroh. Yang dimaksud dengan nakiroh di sana adalah nakiroh ghairu maksudah. Namun manakala berupa nakiroh maksudah itu diperbolehkan. Demikianlah pembahasan tentang munada mandhub. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.